Halo guys, welcome back my YouTube channel. Balik lagi di aku di Kikuk Traveler. Kali ini aku akan ngajakin kalian buat jalan-jalan virtual ya guys. Sekaligus kita ngulik dan juga nge-explore salah satu tempat terkenal yang ada di Singapura. Ada apa aja sih isinya? Tapi sebelum itu, buat kalian yang belum subscribe, di-subscribe dulu ya. Nah, buat kalian yang baru pertama kali ngelakuin perjalanan dan masih kikuk banget, kalian bisa banget nonton semua video YouTube aku. Karena di sana aku akan nyajinnya secara detail dan juga informatif. Nah, kali ini aku akan ngajakin kalian buat jalan-jalan virtual ke Garden Base-nya Singapura. Yuk kita cek. Untuk lokasinya, kalian bisa sampai ke sana dengan menggunakan MRT dari Harbourfront langsung menuju ke Garden by the Bay. Nah, untuk jalurnya kalian bisa ambil jalur ungu atau North East Line dari Harbourfront, langsung pindah ke jalur coklat East Coast Line, bakal sampai langsung ke Garden by the Bay. Nah, kalau dari Changi gimana sih kak? Bisa, dari Changi kalian langsung aja menuju ke stasiunnya Garden by the Bay. Sampai deh di Garden by the Bay-nya. Jalurnya kita ambil jalur hijau atau East West Line, kemudian pindah ke jalur biru Downtown Line MRT 12 ya. Dan terakhir pindah ke jalur coklat. Nah, untuk MRT-nya kalian harus benar-benar lihat kalau misalnya langsung dari Changi. Lihat juga nomor MRT-nya, nomor berapa yang langsung menuju ke Garden by the Bay. Oke, ini kita udah sampai ya di jalur coklat. Tinggal kita ikutin semua sign ataupun tanda-tanda yang mengarah ke Garden by the Bay. Di setiap dinding yang ada di MRT station, kalian bisa lihat di situ ada petunjuk-petunjuk untuk tujuan yang akan kita tuju. Nah, kali ini tujuannya pengen ke Garden by the Bay, dan ini aku udah sampai ke stasiunnya, tinggal ngikutin semua sign dan juga tanda-tandanya buat sampai ke tujuan aku. Nah, sampai di atas kalian jangan langsung keluar ya, kalian lihat tanda-tanda yang mengarah ke Garden by the Bay-nya. Untuk sign-nya kalian bisa lihat di bagian atas itu ada sign berbentuk logo ataupun gambar dari Super Tree Grove yang merupakan nama dari Garden by the Bay. Nah, tinggal dilihat di situ ada di bagian atas dan kita ikutin aja sampai deh kita di area Garden by the Bay. Di sepanjang jalannya kalian akan lihat dinding yang ada development dari Garden by the Bay tahun by tahunnya. Oh ya, masuk ke Garden by the Bay ini gratis ya guys. Nah, ini dia penampakan dari Garden by the Bay setelah kalian keluar dari MRT stationnya Garden by the Bay. Kita akan disambut dengan hamparan rumput yang luas dan juga daerahnya sangat bersih. Nah, kalian bisa lihat sendiri ini tuh daerahnya luas banget karena emang di Garden by the Bay ini banyak banget wisata-wisata lain. Oke, ayo kita cek ke papan penunjuk arah buat menuju ke Cloud Forest karena emang perjalanan kali ini kita akan menuju ke Cloud Forest. Nah, di sepanjang perjalanan kalian juga akan nemuin berbagai macam wisata lainnya yang disajikan di Garden by the Bay. Nggak hanya itu, di sepanjang jalan menuju ke Cloud Forest kalian akan nemuin di sebelah kanan ada pemandangan lautnya. Pemandangan laut ini merupakan muara dari Laut Singapura. Ini langsung berhadapan dengan laut dan juga pemandangan kota dari Singapurnya. Aku ngambil ini di siang hari dan penampakannya seperti ini. Dan pemandangan di sini juga bisa kalian saksikan sampai malam harinya. Dan itu jauh lebih cakep di malam harinya karena langsung berhadapan dengan biang lala terbesar yang ada di Singapura atau Singapura. Dari stasiun MRT menuju ke Cloud Forest, kalian butuh waktu 15 menit jalan kaki ya guys. Nah, ini dia penampakan dari Cloud Forest bagian luarnya. Di depannya dihadapin langsung dengan muara dari Singapore River. Dan di sekelilingnya seperti yang kalian lihat banyak juga orang-orang yang jalan sore ataupun olahraga di area dari Garden by the Bay ini. Nah, buat kalian yang udah beli tiket secara online, kalian bisa langsung scan barcode ya. Oke, let's start. Let's enter the Cloud Forest. Ketika masuk pertama kali, open gate kalian akan disambut dengan waterfall setinggi 35 meter ataupun ini disebut dengan highest waterfall in the world. Nah, aku juga nggak terlalu paham atau beneran ini paling tinggi sedunia atau kalian mungkin punya pendapat lain, boleh langsung komen di kolom komentar ya guys.
Nah, di sekelilingnya ini itu adalah tanaman-tanaman yang memang habitatnya adalah di cloud forest sendiri. Buat datang ke sini, kalian wajib banget ngecek di website dulu ya, karena yang namanya cloud forest ataupun area di Garden by the Bay selalu ada close-nya buat maintenance, monthly maintenance. Nah, kalian bisa langsung cek di web yang aku sisipkan ya. Nah, buat momen kali ini aku berkunjung pas banget sedang ada collaboration dengan Avatar Experience. Di sepanjang perjalanannya akan banyak kita temuin figur-figur dari Avatar yang ada di film Avatar ya guys. Nah, contohnya di seperti sebelah kiri ini. Nggak hanya itu, lihat buahnya juga ada buah Avatar, tapi ini lebih cocok ke buah gomu-gomu nggak sih? Yang ada di filmnya One Piece, bagi pencinta anime pasti tahu deh. Nah, di sekelilingnya itu dipenuhi dengan berbagai macam tanaman yang memang habitatnya adalah cloud forest ataupun hutan awan. Nah, di sini juga dipadu-padankan dengan tanaman-tanaman yang ada di film Avatar. Oh ya, di cloud forest ini sendiri itu terbagi dari berbagai macam bagian-bagiannya ya, atau bagian daerah-daerahnya. Nanti kita bakal ngejelajahin bareng-bareng untuk semua area-area yang ada di cloud forest ya guys. Gak hanya itu, karena ini emang kolaborasi dengan Avatar, di sini juga akan ada beberapa macam Avatar Experience. Ayo kita ikutin. Nah, yang pertama itu ada Orchid Heaven, atau ini adalah taman dari orchid ataupun bunga anggrek. Sepanjang perjalanan kita masuk, kita akan disuguhkan dengan berbagai macam tanaman anggrek. Nah, gak hanya itu, kali ini Garden by the Bay juga melakukan kolaborasi dengan Orchid Machu Picchu, yaitu salah satu orchid dari daerah Peru. Oke, next ayo kita lakukan Avataris Yourself, yaitu salah satu Avatar Experience dari Avatar program. Di sini kalian bisa melihat diri kalian kalau jadi avatar tuh gimana sih, terus bentuknya gimana gitu. Let's try. Kalian harus masuk satu persatu ke area yang udah ditentukan ya. Di situ tinggal ikutin aturan, harus lepas topi, kacamata dan lainnya untuk mendeteksi wajah kita. Nah, tinggal disesuaikan aja dengan yang ada di layar. Di situ layar akan menangkap wajah kita dan lakukan scan. Nah, tinggal ditunggu beberapa menit sampai nanti avatar dari diri kita itu jadi. Nah, itu tinggi aku kalau jadi avatar dan itu tinggi aku dari manusianya. Nah, ini dia avatar look dari aku, itu lucu banget dan kalian bisa ngambilnya dengan cara scan barcode yang ada. Nah, keluar dari avatar program, kalian akan melihat miniatur dari salah satu tempat bersejarah yang juga sedang kolaborasi dengan Garden Bay kali ini, yaitu miniatur dari tempat bersejarah Machu Picchu yang berada di daerah Peru. Ini dia penampakan dari miniaturnya. Cloud forest sendiri memang mengadap dari cloud forest asli atau hutan awan aslinya, di mana temperatur di sini dan juga humidity-nya dikontrol dengan sangat ketat, yaitu 23-25 untuk temperaturnya, sedangkan humidity-nya yaitu 80-90%. Kalian bisa lihat sendiri di sepanjang jalan ada berbagai macam anggrek yang memang sangat segar dan juga terawat dengan sangat baik. Nah, beberapa anggrek di sini merupakan anggrek asli dari daerah Machu Picchu yang juga lagi kolaborasi dengan Garden by the Bay, yaitu salah satu daerah di daerah Peru dan juga Inca Terra. Next, kita jelajahin tempat lain yuk. Ini dia experience avatar yang kedua, yaitu Firefort Avatar Experience. Di experience kali ini, kalian akan dapat experience yang berbeda dari yang sebelumnya. Kita tinggal masuk ke areanya ya guys. Nah, di experience kali ini, kalian akan melihat pantulan diri kalian di dinding, itu dalam bentuk avatar. Sedangkan desain dari ruangannya sendiri, itu adalah gambaran yang ada di dalam movie dari avatarnya sendiri. Oke, kita cobain di sisi lain ya. Ini adalah avatar look aku di sisi lainnya. Emang yang paling dominan dari experience ini adalah kamu punya tail ataupun ekornya. You can capture yourself as avatar ya. Next, kita move ke experience lain yuk.
Nah, di sisi lain ini bagian lain dari Garden by the Bay, yaitu Lost World. Lost World sendiri itu terletak di bagian atas dari Cloud Forest ya guys, jadi kita harus naik dulu ke atas. Oke, kita udah sampai di area Lost World. Pastinya di sini kalian disambut juga dengan tanaman-tanaman yang berada di area ini. Tanaman-tanaman ini sendiri memang adalah tanaman yang biasanya tumbuh di ketinggian 2000 meter dari ketinggian laut. Salah satu yang cukup menarik adalah kantong semar dan juga pahatan bunga yang disebut dengan Eternal White Persian. Di sini tuh cocok banget buat kalian foto. Nggak hanya itu, di sini juga ada patung laba-laba gede yang merupakan salah satu ikonik ya untuk Lost World ini. Keluar dari Lost World itu langsung menuju ke Cloud World. Nah, di sini kalian itu benar-benar berada di ketinggian banget. Buat kalian yang takut ketinggian, nggak aku saranin buat ngelihat ke bawah, keep jalan aja terus karena emang setinggi itu. Tapi overall ini daerahnya aman guys, asal kalian tidak melakukan hal-hal yang dilarang ataupun hal-hal aneh yang bisa membahayakan diri kalian sendiri. Nah, keep walking aja ya dan nikmatin sekeliling atau pemandangan-pemandangan yang disajikan. Di sini kalian bisa melihat kemegahan dari Cloud Forest Mountain ini yang benar-benar wah banget. Di sini pemandangan yang disajikan keluar itu adalah Laut Singapurnya. Nah, itu kalian bisa lihat jelas tanpa ada pembatas sama sekali ya. Nah, Cloud Forest ini sendiri adalah konservatori berpendingin yang tercatat dalam Guinness World Record tahun 2015 sebagai rumah kaca terbesar di dunia. Atap kacanya tanpa penyangga melingkupi area yang sangat luas, tanpa pilar maupun tiang. Selain itu, desain ultra modern konservatori juga menggunakan teknologi mutakhir untuk efisiensi energi yang lebih baik. Keren banget ya. Tapi area ini tuh beneran cakep banget guys, walaupun ini berada di ketinggian, tapi kalian bisa lihat di area kiri dan kanannya menyajikan pemandangan yang berbeda. Dari sebelah kanan kalian bisa melihat Marina View, sebelah kiri kalian bisa melihat berbagai macam tanaman yang ada di Cloud Forest dan itu view-nya dari atas. Oke, next yaitu waterfall view, yaitu suatu daerah di mana kita bisa melihat air terjun dari atas. Nah, ini daerahnya kecil banget, jadi emang cocok buat foto, tapi kalian harus rela buat gantian dengan pengunjung lainnya. Gak hanya itu, kalian bisa langsung lihat secara dekat untuk waterfallnya yang tadi kita temuin ketika open gate. Oke, langsung aja kita move ke experience lainnya dari Avatar. Ini tuh salah satu figur terkenal dari The Way of Water Avatar, yaitu Mountain Banshee, yaitu Crystal Mountain X Avatar Experience. Biasanya ini hanya Crystal Mountain ya guys, tapi ini dipadu-padankan dengan Avatar Experience, jadi makin cakep banget daerahnya. Nah, di sampingnya kalian bisa nemuin Avatar Experience lainnya, yaitu Try Experience to Fly as Avatar Yourself. Di sini kalian bisa lihat diri kalian as Ikran atau Mountain Banshee atau figur yang aku bilang sebelumnya ini. Nah, Mountain Banshee-nya di sini itu bisa gerak kayak hidup gitu. Untuk aku sendiri memang gak nyobain buat experience kali ini ya guys, karena emang ngantrinya sepanjang itu guys. Nah, cukup aku lihat dari kiri kanan aja dan itu kayaknya udah seru banget. Di Crystal Mountain ini kalian bisa lihat replika dari batuan fosil kristal yang bentuknya seperti mountain ataupun gunung. Oke, next itu adalah Tree Top Walk, yaitu hampir sama seperti Cloud Walk, tapi ini posisinya jauh lebih rendah dari Cloud Walk sebelumnya dan jalannya juga lebih lebar. Di sini juga disajikan pemandangan yang hampir sama dengan Cloud Walk, tapi kalian bisa lihat perbedaannya nanti di Cloud Forest-nya atau di bagian area Cloud Forest-nya. Kira-kira pemandangan untuk Cloud Forest-nya sendiri itu seperti ini ya guys. Di situ juga ke capture untuk Cloud Walk yang ada di bagian atas. Kalian bisa lihat sendiri itu adalah jembatan yang kita laluin tadi di Cloud Walk. Nah, itu tuh lebih nyaman menurut aku di sini buat tempat foto-foto. Di samping areanya juga lumayan besar dan pemandangannya juga lebih bagus menurut aku dari bawah ini, tapi tergantung selera ya guys.
Nah, keluar dari situ juga ada experience avatar lainnya. Di sini kalian tuh kayak bisa nyentuh avatarnya, tapi aku juga nggak nyobain ini ya guys. Oke, next kita masuk ke Cloud Forest Gallery Special Avatar. Nah, galeri yang disajikan memang khusus untuk avatar. Khususnya ini adalah avatar laut. Kalau kalian bisa lihat, ini adalah avatar yang ada di The Way of Water filmnya Avatar. Ini tuh ilu, yaitu salah satu hewan ataupun fauna yang dipakai oleh avatar di Laut Pandora. Di sini juga ada figur dari ilunya sendiri. Dan sini juga kalian bisa foto-foto dan hasilnya nyata banget. Oke, next kita ada Cloud Forest Theater Special Avatar juga. Di sini kita akan disajikan untuk creator dari avatarnya. Untuk masuknya aja udah semenarik ini dan juga secakep ini. Untuk semuanya itu pakai sensor gerak, jadi ketika kalian pegang untuk area dindingnya juga akan gerak. Ini area buat masuk ke dalam teaternya. Nah, rangkaian masuk ke area teater ini itu menggambarkan tentang Ewa yang ada di The Way of Water filmnya Avatar, di mana Ewa itu sendiri adalah cahaya petunjuk bagi suku Na'vi yang ada di dunia Pandora. Kita diizinin buat ngerekam, tapi nggak boleh hidupin flash ya guys. Ini dia area buat Cloud Forest teaternya. Karena ini lagi special edition dari Avatar Experience, maka teater yang disajikan adalah tentang Avatar. Kalian bisa nonton dan juga berinteraksi dengan teater ini. Kenapa begitu? Karena kalian juga bisa bermain sambil menonton di area teater ini. Nah, contohnya seperti yang aku lakukan sekarang, aku tuh berasa kayak nendangin bintang yang ada di laut. Itu tuh semuanya gerak asal kita gerakin kaki kita. Nggak cukup sampai di situ, kalian juga bisa berinteraksi dengan lampu-lampu oranye yang seperti binatang terbang ini. Maka itu akan langsung respon dengan pecah. Oke, next ada Secret Garden. Secret Garden adalah area terakhir dari Cloud Forest. Di sini kita bisa lihat lebih dari 135 macam tumbuhan unik. Berbagai macam tumbuhan tersebut dipajang dengan dekorasi seperti di dalam gua. Area ini juga sangat bagus untuk foto loh. Dan gak hanya itu, juga ada beberapa area unik yang nantinya kalian akan bisa melihatnya dengan menggunakan kaca pembesar. Nah, ini aku dapat momen ketika cloud-nya atau misting guys. Jadi nampak areanya sangat berkabut. Nah, kalian bisa lihat sendiri itu ada kabutnya. Nah, seperti yang aku bilang tadi, akan ada area yang butuh beberapa alat khusus untuk melihat. Contohnya untuk anggrek yang sangat kecil ini, kalian butuh kaca pembesar untuk melihatnya, dan itu langsung disediain oleh Garden BDB-nya. Di samping 135 spesies flora unik, di sini juga disajikan 1.700 kurang lebih tanaman lainnya. Secret Garden ini adalah rangkaian terakhir dari explore kita di Cloud Forest. Nah, di sepanjang perjalanan Secret Garden ini tetap disajikan dengan berbagai macam tumbuhan-tumbuhan unik lainnya ya guys. Dari sini kalian bisa lihat penampakan dari dasar atau dari bawah hingga ke atas dari Cloud Forest. Nah, seperti yang aku bilang tadi, Secret Garden ini disajikan dalam dekorasi yang berbentuk gua. Kalian bisa lihat ada stalagmit dan juga stalaktit yang merupakan rangkaian dari dalam gua. Nah, selesai dari Secret Garden ini, kalian akan nemuin souvenir store. Di sini kalian bisa beli berbagai macam souvenir yang kalian butuhkan, dan juga ada yang special edisi untuk Avatar. Untuk spill budgetnya aku bakal spill di next video YouTube aku ya. Jadi stay tune terus ya di YouTube aku. Thank you for watching. Jangan lupa buat di like, share, and juga subscribe ya. Komennya juga ditunggu. Thank you guys.